Desember 1969, di lereng Semeru, seorang pemuda merasakan udara yang seharusnya menyegarkan justru mencekik paru-parunya. Gas beracun menyusup diam-diam dari kawah Mahameru. Besok, ia genap 27 tahun, tapi maut datang sehari lebih cepat. Pernahkah Anda merasa harus diam, padahal dalam hati Anda tahu ada yang salah? Saya rasa hampir semua orang pernah berada di titik itu. Anda mungkin berpikir, bersikap kritis itu berbahaya, bisa membuat Anda kehilangan pekerjaan, teman, bahkan rasa aman. Tapi coba bayangkan 5 tahun dari sekarang, menoleh ke belakang, akankah Anda bangga atau menyesal karena memilih diam? Nama saya Narator dari Indo Heritage 22, dan hari ini saya ingin membawa Anda menyelami hidup seorang pemuda yang menjawab pertanyaan itu dengan caranya sendiri, dengan cara yang mahal. Tahun 1942, di Jakarta, lahir seorang anak laki-laki dari keluarga keturunan Tionghoa yang sederhana. Usianya baru 17 tahun ketika ia mulai menuliskan isi kepalanya dalam sebuah buku catatan harian. Jujur, tajam, kadang menyakitkan bagi siapapun yang membacanya, termasuk dirinya sendiri. Di kampus Universitas Indonesia, ia dikenal sebagai mahasiswa yang tidak pernah takut angkat bicara di forum-forum diskusi. Suaranya lantang, argumennya tajam, dan ia tak segan menantang dosen sekalipun. Teman-temannya sering menyebutnya keras kepala, lebih baik sendirian daripada berbohong, katanya waktu itu. Kalimat itu terdengar biasa saja, sampai bertahun-tahun kemudian. Ia juga mencintai gunung. Baginya, mendaki adalah tempat paling jujur untuk bertemu dirinya sendiri, jauh dari hiruk-pikuk kampus dan tekanan kekuasaan. Coba bayangkan, Anda berdiri di puncak yang sunyi itu. Ia menulis di jurnalnya dengan nada bercanda yang terasa aneh sekarang. Lebih baik mati muda di gunung daripada hidup lama dalam kebohongan. Saat itu, kalimat itu hanya terdengar seperti gaya bicara seorang anak muda yang berapi-api. Tidak ada yang menyangka. Mungkin Anda juga pernah diam saat rapat, padahal tahu ada yang keliru, demi dianggap pemain tim. Itu wajar, tapi apakah itu yang benar-benar Anda inginkan? Pertengahan tahun 1960-an, Indonesia sedang berada di titik didih. Ekonomi runtuh, harga bahan pokok melambung, dan kekuasaan yang lama berkuasa mulai kehilangan kepercayaan rakyatnya. Di tengah gejolak itu, pemuda ini bukan sekedar penonton. Ia turun ke jalan, menulis pamflet, dan menyerukan satu hal yang sederhana namun berbahaya. Kebenaran harus disampaikan, siapapun yang berkuasa. Anda mungkin membayangkan seorang aktivis selalu merasa yakin, tidak pernah ragu. Tapi jujur saja, di balik semua keberanian itu, ia juga manusia biasa yang lelah, yang bertanya-tanya apakah suaranya benar-benar didengar atau hanya menghilang di telan keramaian jalan. Ribuan mahasiswa turun ke jalan pada tahun 1966. Ia, salah satu suara di antara mereka, meneriakan tuntutan agar rezim lama mundur. Dan tepat seperti yang mereka perjuangkan, kekuasaan lama itu akhirnya benar-benar tumbang. Rezim lama akhirnya tumbang. Sobat, ini seharusnya menjadi akhir bahagia dari perjuangannya, tapi yang terjadi setelahnya justru mengejutkan. Kekuasaan baru berdiri di atas reruntuhan yang lama. Tapi tidak lama ia melihat pola yang sama mulai terulang. Pejabat baru yang korup, teman-teman seperjuangannya yang dulu vokal kini justru diam, bahkan ikut menikmati kursi kekuasaan. Ia menulis dalam catatannya, revolusi ternyata hanya mengganti wajah, bukan mengganti watak. Coba bayangkan, Anda ada di posisinya saat itu. Orang-orang yang dulu berjuang bersama Anda, kini meminta Anda diam demi menjaga stabilitas, demi karir, demi keamanan. Sungguh, godaan untuk ikut kompromi itu nyata dan besar. Tapi ia memilih hal yang jauh lebih. Ia menolak. Ia tetap menulis kritik pedas, kali ini kepada kekuasaan baru yang katanya lahir dari perjuangan mereka sendiri. Banyak yang menganggapnya naif, bahkan pengkhianat. Ia kehilangan sejumlah sahabat karena sikapnya itu. Tapi baginya,
Kebenaran tidak punya warna partai, tidak punya kawan abadi. Atau mungkin Anda pernah menahan diri di media sosial, takut dicap terlalu vokal, padahal hati Anda berkata lain. Ia terus menulis, meski tahu tulisannya membuat banyak pintu tertutup baginya. Ia menjadi dosen muda, tapi menolak berbagai tawaran jabatan yang mengharuskannya bungkam. Baginya, jabatan yang dibeli dengan diam bukanlah kehormatan, melainkan pengkhianatan pada diri sendiri. Dan disinilah letak keberaniannya yang sesungguhnya. Jujur saja, bukan pada demonstrasi besar yang disorot banyak mata, tapi pada keputusan-keputusan kecil yang sunyi, yang tak pernah masuk berita, tapi terus-menerus menguji integritasnya. Dari perjalanan sunyi itu, saya menemukan 3 pelajaran yang menurut saya sangat perlu kita renungkan bersama hari ini. Yang pertama, ia percaya bahwa keberanian bicara jujur itu seperti lentera nelayan di tengah laut gelap. Kecil, sering diterpa angin kencang, tapi justru karena tetap menyala, kapal-kapal lain bisa menemukan arah pulang. Ia menerapkannya sendiri lewat kolom-kolom opininya di koran kampus. Tulisan yang berani menyebut nama, berani menunjuk kesalahan, meski ia tahu risikonya adalah kehilangan banyak hal. Percayalah, jauh lebih mudah menulis yang aman-aman saja. Tapi lentera yang disembunyikan tidak akan pernah menerangi siapapun. Yang kedua, ia menjaga sikapnya seperti jam dinding tua di rumah neneknya, tetap menunjukkan waktu yang benar, bahkan ketika semua... Sobat, berapa kali Anda mengangguk setuju di ruang rapat, padahal dalam hati sebenarnya menolak? Ia menolak menyesuaikan jamnya dengan kepentingan siapapun, baik rezim lama maupun rezim baru yang dulu ia perjuangkan bersama. Konsistensi semacam ini jarang dipuji orang saat itu terjadi. Ia justru sering dianggap keras kepala, bahkan menyusahkan diri sendiri. Tapi justru itulah nilainya. Jam yang selalu tepat tidak dibuat untuk disukai semua orang, dibuat untuk bisa dipercaya. Dan kepercayaan semacam itu, saya ulangi, jauh lebih langka daripada popularitas sesaat. Anda mungkin bertanya, apakah bersikap begitu konsisten membuat hidupnya lebih mudah? Jujur saja, tidak. Ia sering merasa terasing, bahkan dari lingkaran pertemanannya sendiri. Tapi ia menulis, kesepian karena kejujuran jauh lebih ringan daripada kenyamanan karena kebohongan. Tapi pelajaran ketiga inilah yang paling ia bayar mahal, dan sebentar lagi Anda akan tahu kenapa. Yang ketiga, kemanusiaan baginya bukan sekedar konsep politik, melainkan seperti kompas kecil yang selalu ia bawa mendaki. Terlepas dari badai apapun di sekitarnya, jarumnya tetap menunjuk arah yang sama, keadilan bagi mereka yang lemah. Ia membela buruh yang diupah rendah. Ia membela masyarakat adat yang tanahnya dirampas. Ia membela siapapun yang tak punya panggung untuk didengar, tanpa peduli itu akan menguntungkan atau justru merugikan posisinya sendiri. Baginya, ideologi bisa berganti wajah, tapi penderitaan manusia tidak pernah butuh label politik untuk layak dibela. Dan mendaki gunung, baginya adalah cara untuk menjaga kompas itu tetap bersih dari debu kekuasaan. Tempat ia kembali mengingat siap. 3 pelajaran itu sederhana untuk didengar, tapi sungguh tidak sederhana untuk dijalani setiap hari. Lentera yang tetap menyala, jam yang tetap tepat, kompas yang tetap lurus. Ketiganya adalah benang merah yang sama, sobat. Keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri, bahkan ketika dunia di sekeliling terus berubah warna. Jika Anda menoleh kembali ke pertanyaan saya di awal, apakah 5 tahun dari sekarang Anda akan bangga atau menyesal? Mungkin sekarang Anda mulai punya sedikit gambaran jawabannya. Karena hidupnya, singkat seperti apapun itu, membuktikan satu hal. Konsistensi kecil yang dijaga setiap hari pada akhirnya membentuk warisan yang jauh lebih besar dari usia seseorang. Dan disinilah kita kembali ke Desember 1969. Ia mendaki Semeru bersama beberapa sahabatnya.
ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-27 di tempat yang paling ia cintai. Tapi, gas beracun dari kawah datang tanpa peringatan. Ia meninggal tepat sehari sebelum hari yang seharusnya menjadi perayaannya. Ironisnya sobat, kematian itu justru menjadi bukti paling nyata dari apa yang selama ini ia perjuangkan, bahwa ia tidak pernah berhenti menjadi dirinya sendiri, bahkan sampai napas terakhir, jauh dari kompromi dan kekuasaan. Catatan hariannya kemudian diterbitkan, dibaca oleh generasi demi generasi setelahnya. Bukan karena ia seorang pahlawan besar dengan gelar dan penghargaan, tapi karena ia jujur, dan kejujuran semacam itu sungguh jarang sekali kita temui. Jadi sobat, jika Anda bertanya apakah satu suara benar-benar bisa membawa perubahan, jawabannya mungkin bukan pada seberapa. Anda tidak sendirian jika merasa lelah menjaga integritas di tengah dunia yang mendorong kompromi. Itu sangat manusiawi. Tapi percayalah, setiap kali Anda memilih jujur sekecil apapun, Anda sedang menyalakan lentera yang sama seperti yang pernah ia bawa. Kalau kisah ini menggerakkan hati Anda untuk tetap menjaga integritas, tuliskan di kolom komentar, "Aku memilih tetap jujur." Saya benar-benar ingin membacanya satu persatu. Dan kalau Anda rasa ada orang terdekat yang perlu mendengar kisah ini, kirimkan video ini padanya hari ini juga. Sampai jumpa di kisah tokoh berikutnya sobat, orang-orang yang mengubah sejarah bukan dengan kekuasaan, tapi dengan keberanian. Saya undur diri dulu.